Kita lanjutin lagi nih review Gozyuger episode 9. Episode ini padat banget, semua tentang Hoeru dijejelin dalam satu episode. Emosi, konflik, masa lalu, rivalitas, bahkan rebut senjata dan robot baru juga didebutin di episode kali ini. Jujur lumayan bikin pusing, tapi ya mau gimana lagi karena fighting scene di Gozyuger tuh emang selalu keren, jadi tetap selalu terbayarkan. Pertama kita bakal bahas dulu nih soal Hoeru dan juga Fire Candle. Episode ini dimulai dengan Hoeru yang sekarang kerja sambilan di cafe butler, tapi bukan pelayan biasa, dia jadi butler Lonely Wolf, si bad boy misterius yang bikin para pelanggan cewek meleleh. Bos cafe sampai minta dia ajak temennya buat mampir biar dapat diskon, tapi dia cuma jawab kalau aku nggak punya teman. Ya memang Lonely Wolf emang selalu sendirian seperti ini ya. Lalu datang pelanggan misterius dan ternyata itu adalah Fire Candle, tapi anehnya dia nggak ngenalin Hoeru sama sekali. Ini bener-bener aneh banget, kok bisa kenapa amnesia dadakan, padahal rival bebuyutan loh, tapi kok bisa lupa begitu aja. Ini patut dipertanyakan. Sambil menunggu kopi dan sandwich, Fire Candle flashback obrolannya dengan Kwon. Katanya karena mereka saudara, justru dialah yang harus ngalahin Hoeru demi loyalitas ke Queen Taegajun. Terjadi rebutan rival ya di sini antara Fire Candle dan juga Kwon. Sangat-sangat menarik nih. Sepertinya Kwon dan Fire Candle juga bakal jadi rival satu sama lain. Bakal seru nih lihat nanti pertarungan mereka berdua. Balik ke cafe, Fire Candle malah mau kabur tanpa bayar, tapi Hoeru sigap mau manggil polisi. Ternyata bos kafenya malah jatuh cinta sama aura Fire Candle dan dia nyuruh buat bayar makanannya. Langsung deh duel pelayan nomor 1 dimulai. Ini pertarungan nyimeng ya seperti biasa. Setiap episode selalu ada, tapi ternyata pertarungan ini punya makna mendalam. Kompetisinya memanas sampai Fire Candle gagal total gara-gara pelanggan terakhir kabur nggak bayar. Dia ngejar dan malah ditangkap polisi. Di momen ini percakapan yang dalam terjadi. Hoeru akhirnya terbuka kalau dia pengen jadi nomor 1 karena takut kehilangan dan dihianati. Makanya dia selalu sendiri, tapi Fire Candle justru balas kalau kau bahkan lebih rendah dari anjing kalah. Bagi Hoeru ini bukan hinaan tapi semacam pemantik buat bangkit. Mereka berdua ternyata saling termotivasi lewat luka yang sama. Vibes-nya ngingetin banget sama Momotaro dan juga Sonodi dan Brothers. Mereka rival tapi ternyata teman juga. Setelah itu, Hoeru mendapat pesan dari Tegasword lewat billboard, di mana Tegasword di sini berkata kalau Hoeru tidak boleh terpuruk dalam ketakutan, dan juga dia mengajak Hoeru untuk bertarung sendiri demi menciptakan dunia sendiri. Selanjutnya kita bakal bahas nih soal Kwon ya. Di Cafe House Century, para member Gozyuger heran kalau Hoeru kenapa sih nggak balik-balik, dan tiba-tiba datanglah Kwon dan dia bilang kalau dia menyampaikan kalau dia adalah saudara dari Hoeru. Di sini tentu saja para member Gozyuger kaget. Di sini dia gambarin kalau Hoeru itu sebagai malaikat, tapi juga dia nyebut kalau Hoeru itu adalah boneka milikku. Gila sih ini Kwon, ternyata Hoeru bukan hanya dianggap sebagai adik tapi sebagai alat dia untuk mencapai tujuan dia. Kwon minta yang lain jauhi Hoeru, tapi Rikuo dengan tegas kalau dia bilang itu semua keputusan Hoeru sendiri. Respect buat Rikuo di sini. Kwon pun akhirnya memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Pertarungan pecah di pegunungan. Kwon di sini melawan para Gozyuger dan manggil para warrior, yaitu ada Denzi Red, Spade Ash dan juga Gekirel. Pertarungannya di sini cukup intens, cukup seru, walaupun Kwon harus menghadapi 4 member Gozyuger lainnya, tapi Garyudo masih tetap tangguh. Kemampuan bertarungnya di atas para member Gozyuger. Rikuo sempat pakai ring Bumbunjer, tapi di sini dapat dikalahkan sehingga Kwon merebut Bumbunjer ring. Kemampuan Garyudo lainnya juga ditunjukkan di sini. Selain bisa menggunakan senjata para Super Sentai, ternyata para senjata itu bisa digunakan oleh Sentai yang disummon oleh Kwon. Akhirnya Hoeru datang saat kondisi para Gozyuger sedang dalam bahaya, tapi di sini para Gozyuger masih sempat buat ngecengin dia soal utang, dimana kalau Ryugi dia bilang kalau tabnya belum dibayar, lalu Kijino bahas mangganya belum dikembaliin, lalu juga tentang Sumino yang bahas hasil kerja yang belum dibagi, dan juga Rikuo yang bahas kalau senyuman dia itu nggak gratis. Ini persahabatan yang cukup unik ya, bukan persahabatan yang manis tapi persahabatan yang berbasis utang. Dan ternyata itulah yang membentuk ikatan kuat di Gozyuger. Kwon di sini bikin mereka semua dehenshin, lalu bilang kepada Hoeru kalau Hoeru nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di sini para member Gozyuger memberi semangat kepada Hoeru, dan di sini akhirnya Hoeru siap
membalas dendam dengan nolongan serigala dan dia siap bertarung. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Hoero Henshin dan juga debut dari Wolf Decaliber 50. Senjata yang desainnya cukup keren ya. Dan dia memiliki kemampuan mengeluarkan seperti portal-portal yang membuat dia bisa berpindah-pindah dan juga membuat musuh terlempar ke dalam portal. Jurus pamungkasnya menghancurkan para warrior. Lalu di sini dia dan Kwon akhirnya saling deklarasi sebagai mangsa satu sama lain dan siap bertarung. Di sini pertarungannya benar-benar luar biasa, epic ya. Fighting scene-nya cukup keren, apalagi Hoero dengan senjata barunya. Wah, itu keren banget sih gaya bertarungnya. Kwon lagi-lagi bilang kalau Hoero anjing yang kalah, tapi Hoero justru balas dia bahwasannya dia bakal terus mengejar puncak meskipun dia adalah kalah number one. Hoero di sini dengan senjata barunya berhasil membantai Garyudo, di mana di sini Hoero berhasil ngerebut Ninja Ring dan Kwon pun mundur mengakui kekuatan dari Hoero. Tapi belum selesai, Fire Candle dan King Candelor datang. Pertarungan besar pun dimulai lagi. Di sini akhirnya Hoero menggunakan Tega Sword Deka Claw, desain yang keren dengan ala-ala Anubis, senjatanya juga mantap ya. Dan juga finishingnya juga nusuk-nusuk gitu, cukup keren juga. Pertarungannya di sini sangat-sangat epic dengan scene malam hari dan juga sinematik yang keren. Tentu saja di sini Tega Sword Deka Claw menang, Fire Candle kalah lagi, tapi Fire Candle senyum puas lihat rivalnya bangkit, di mana Hoero sudah kembali ke jalur asalnya. Episode ini ditutup dengan hubungan manis para member Gozyuger, di mana Hoero balik ke cafe dan minta maaf, tapi para Gozyuger bilang kalau utang tetaplah utang. Dan juga di dunia No One, Kwon menampilkan sesuatu di balik bajunya, yaitu tato X besar di punggungnya. Ini bakal pertanda apa nih? Dia bersumpah bakal terus kejar dan hancurkan Hoero. Rivalitas mereka belum selesai dan kayaknya bakal makin panas. Untuk episode kali ini pembahasannya mungkin cukup demikian ya. Kalau kalian punya teori nih terkait tentang tato X di tubuh Kwon, atau kalian punya pendapat soal debut dari Decaliber 50 dan juga Tega Sword Deka Claw, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial Tokusatsu, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube dan juga di Beastation. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.